Komisi Pemilihan Umum Lampung Timur akhirnya menolak atau dalam bahasa para komisioner setempat belum dapat memproses pendaftaran pasangan bakal kepala daerah setempat, Dawam Raharjo dan Ketut Irawan, Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Lewat surat KPUD Lampung Timur nomor 536 PL022 SD, 1807/2024, alasan KPU Lampung Timur karena partai yang mencalonkan Dawam Ketut masih tercatat sebagai pendukung pencalonan Ella Azwar. Misalnya KPU, intinya mereka ini tetap berpegangan kepada peraturan KPU 1229. Apabila tidak ada kesepakatan antar partai koalisi kemarin, maka partai yang hari ini, yang kemarin sudah ikut mendaftarkan, tidak dapat mencalonkan pasangan calon yang baru. Itu intinya mereka sebenarnya, gitu loh. Kecuali kita buka silon. Kalau silon KPU ini bisa dibuka, yang tidak bisa dibuka itu silon koalisi partai yang kemarin mendaftarkan pasangan Ella Azwar Hadi. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan kesepakatan mereka? Sementara kan intinya mereka berkoalisi gemuk itu untuk mengunci agar di Lampung Timur ini terjadi calon tunggal. Karena pada hakikatnya mereka takut bertarung. Gitu loh. Mereka tahu dipastikan kalah Ella Azwar itu kalau ada lawan. Itu aja loh. Makanya mereka ngotot. Dan saya curiga, saya menduga ini memang ada konspirasi malam ini untuk sengaja mendelay waktu ini supaya habis dan selesai. Gitu loh. Silakan Pak Ketua. Pegang aja Pak, pegang aja. Hidup itu mic-nya. Mas, udah. Pak Ketua, tengah sih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Malam. Pada semua pihak yang kami hormati, perlu kami sampaikan, kami datang ke KPU ini tadi tepat pukul 19.40 sesuai dengan rencana yang telah kami rencanakan hasil keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai bahwasanya kami DPP PDI Perjuangan melalui surat keputusan DPP Partai mencabut dukungan terhadap Ibu Ella dan Pak Azwar dan menggantikan pasangan calon Bapak Dawam Raharjo dan Pak Ketut Irawan sebagai pengganti daripada Bu Ella Siti Nuriyamah dan Bapak Haji Azwar Hadi. Nah, untuk selanjutnya sesuai dengan rencana kami daftarkan paslon berdua ini ke Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara dengan berkas-berkas lengkap sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Kami melakukan komunikasi kurang lebih 1,5 jam, namun tidak ketemu titik temu. Pada dasarnya KPU secara tidak langsung tidak menerima pendaftaran yang telah kami lakukan ini. Sehingga kami membuat surat resmi. Kami merasa keberatan karena dengan adanya keputusan terakhir, keputusan MK, kita semua memiliki kesempatan yang sama. Dan harapan dari KPU RI itu sendiri untuk membuka peluang supaya terhindar dari calon tunggal atau yang disebut dengan lawan kotak kosong. Nah, seharusnya kami malam hari ini minta ketegasan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur untuk menerima berkas. Nah, berkas yang kami sodorkan saja mereka tidak berani menerima. Iya. Sehingga seolah-olah ketemu jalan buntu. Ini yang membuat kami merasa kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur. Sehingga kami membuat surat resmi sebagai bukti otentik. Bukti otentik untuk langkah kami selanjutnya. Yaitu menyampaikan surat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur untuk menerima pencalonan Haji Dawam Raharjo dan Pak Ketut Irawan dengan
berkas yang telah kami lengkapi. Nah, jawaban mereka kami juga minta jawaban supaya ini ada menjadi bukti hukum yang bisa kami lakukan untuk langkah-langkah selanjutnya. Nah, perlu kami sampaikan kepada teman-teman sekalian, pada dasarnya saya akan bacakan poinnya saja. Ya, jadi yang saya bacakan poin bahwa DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Timur telah mendaftarkan pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama Haji Ela Situ Nuriyama SSOS MA dan Haji Aswar Hadi. Nah, ini silon yang selalu disampaikan ini harus dicabut. Nah, sementara kita menyabut ini waktunya sudah tinggal segini, terus orang yang ditugasi ini sudah tidak ada lagi, lari, HP-nya sudah mati entah kemana. Jadi sama aja kami ini kan merasa terjebak. Nah, kami merasa terjebak. Ya mudah-mudahan ini praduga ini ya tidak benar lah, tapi kami merasa dirugikan secara sepihak oleh KPU Kabupaten Lampung Timur. Nah, berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya KPU Lampung Timur tidak bisa menerima pencalonan Dawam Raharjo dan Ketut Irawan. Ini tegas dalam surat ini. Di poin yang terakhir, ya, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka KPU Kabupaten Lampung Timur tidak dapat memproses pendaftaran pasangan calon tersebut di atas sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Inilah jawaban resmi karena tidak ada titik terang, tidak ada tanda-tanda kami ini akan diterima sesuai dengan harapan kami untuk mendaftarkan pasangan calon ini. Nah, ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua supaya lebih jelasnya, ya, ini menjadi landasan hukum kami PDI Perjuangan untuk menempuh langkah-langkah selanjutnya. Dan kami akan melaporkan ini secara langsung ke Bawaslu Kabupaten Lampung Timur untuk menyikapi masalah ini. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan sebagai pimpinan partai politik. Dan selanjutnya tentunya harapan-harapan kami meminta kepada paslon Pak Haji Dawam Raharjo dan Pak Ketut Irawan untuk memberikan sambutan arahan berkaitan dengan apa yang kami sampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bos. Langsung saja karena sudah malam. Pertama, terima kasih. Karena admin Sistem Informasi Pencalonan, Silon, diduga kabur, sehingga catatan bahwa PDIP mendukung Ela Aswar belum hilang dari Silon sehingga KPU tak dapat memprosesnya. Sejak datang ke KPU Lampung Timur, pukul 20.10 waktu Indonesia Barat, tim Dawam Ketut, mentok, mengubah data dukungan PDIP kepada Ela Aswar karena adminnya diduga kabur dan kedua HP tak aktif. Rekamannya. Tapi KPU Kabupaten tidak mau berkoordinasi, tidak mau telepon langsung. Ini ada apa dengan KPU Kabupaten? Iya. Kita setel, kita setel. Ada hukum, ada hukum. Kita setel bareng-bareng. Pas ini. Bisa hidup nggak? Kita harus lawan Bapak Ibu sekalian. Di Lampung Timur sedang terjadi krisis demokrasi. Ada. Coba. Di panggung aja bang. Kalau di panggung aja bang, apa bisa, bang? ini soalnya harus diputar. Iya, pakai di panggung Ini aja ya. Coba kita dengarkan. Nggak kedengeran bang, nggak kedengeran. Pakai pengeras suara itu. Awas ini dimatiin. Bapak-bapak sekalian, tadi kita sempat berkoordinasi dengan DPP PDI di Jakarta. Ini hasil komunikasinya kita dengarkan bersama-sama. Untuk sebagai acuan ternyata bisa manual. Kita dengarkan bersama-sama. Sebentar. Oke ya. Volume masih di mic deketin. Bawa. Dia sudah telepon siapapun yang
Boleh. Sebentar Pak, saya ulangi lagi Pak. Biar ini Pak. Dari awal. Dari awal ya. Ya, dari awal, Pak. Dari awal. Kita ini rakyat Indonesia, yang kita punya hak yang sama. Jadi kalau dia bertanya siapa orang KPU, dia harus lebih tahu orang KPU pusat karena dia petugas KPU daerah. Kalau dia nggak tahu siapa yang bisa dia telepon di orang KPU pusat, kita perlu bertanyakan gitu Pak. Ya. Dia suruh telepon siapapun yang kenal sama KPU pusat, saja pasti jawabannya sama. Dan itu boleh. Oke, terima kasih. Pak Maju mana Pak Maju? Pak Ketua ini kan Pak Alinya aja Bang. Enak kan? Enggak. Tadi ada di daerah lain. Halo, tes. Tadi ada di kabupaten lain, ya sama, terjadi calon tunggal itu bisa melakukan pendaftaran secara manual. Ada. Nanti Pak Ketut yang berbicara. Ya. Ya, terima kasih. Sejak pukul 20.10 hingga pukul 23.35 waktu Indonesia Barat, penutupan pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, admin sistem informasi pencalonan, Silon, hilang, tak bisa dihubungi, kedua ponselnya mati. Diduga, admin Silon yang bisa menutup dukungan PDIP kepada Ella diduga kabur. Sementara rekaman percakapan telepon yang beredar, keluarga sang admin mengaku tidak tahu keberadaannya. Masa pendukung Dawam Ketut ramai di sekitar KPU Lampung Timur, mereka mendesak pendaftaran diterima karena semua persyaratan sudah lengkap. Para pendukung dan simpatisan bergerak dari sekampung Udik dan YJ Para bergerak menuju kantor KPU Lampung Timur, sempat gaduh, masa berupaya masuk ke kantor KPU namun gagal. Semua persyaratan lengkap, masak gara-gara Silon gagal demokrasi, kata pengurus PDIP Lampung. Pihak Dawan Ketut terus berjuang dengan mengupayakan persetujuan penarikan partai dari pasangan yang didukung sebelumnya. Dalam orasinya, Dawam Raharjo menyampaikan mereka ditolak dengan alasan Silon di KPU, padahal sistem ini digunakan untuk mempermudah proses. Kepada semua pendukung aparat yang telah bertugas, perlu saya sampaikan bahwa kami tidak diterima daftar secara langsung bawa berkas alasan Silon. Silon itu salah satu alat untuk mempermudah. Sementara kita sudah datang tidak bisa terima. Tujuan MK mengeluarkan aturan untuk mempermudah, untuk mengantisipasi jangan seperti terjadi kotak kosong. Nah, tatkala ini tidak dilaksanakan alasan Silon, sementara Silon ini saya akan minta mohon kepada KPU RI beri kami akses untuk membuka Silon ini karena adminnya ada di pihak sebelah sementara kita nggak bisa buka. Yang bisa buka adminnya ini orangnya nggak ada, lari apa nggak tahu. Jadi kami bagaimana membuka, mau daftar? Nah ini. Karena itu mohon kepada KPU beri kesempatan, beri peluang sehingga sama. Kalau masalah menang tidak, itu adalah urusan rakyat. Kami ini pemerintah, pejabat publik, yasiru wala tu'asiru, basiru wala tunafiru. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit, gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Ini harapan kami. Setelah kita sudah alasan Silon terus. Karena saya mohon alasan itu KPU RI, mohon KPU RI beri kebijakan sehingga kami kalau ini nggak bisa daftar terjadi kotak kosong lagi. Nah, kalau artinya memang ini terjadi, apa gunanya kita harus berjuang bagaimana mendapat B1 KWK. Tatkala sudah dapat terikat dengan yang namanya Silon, adminnya yang notabene berada di koalisi yang lama. Sementara tidak ada akses KPU atau Bawaslu untuk membuka, memfasilitasi itu sehingga terjadi jalan buntu. Karena itu mohon
supaya karena penetapan berkas penetapan calon itu masih pada tanggal 22, masih ada waktu. Karena itu mohon kepada KPU RI fasilitasi kami sehingga Lampung Timur tidak ada lawan kotak kosong. Menang kalah itu urusan rakyat, bukan urusan rekayasa semua borong partai sehingga tidak ada orang yang bisa mencalonkan diri. Terima kasih sekali lagi. Mari kita bersama-sama jaga kondusivitas wilayah kita. Terima kasih. Izin Pak Dawam, apakah ada wacana perpanjangan waktu pendaftaran Pak Dawam? Di dalam tadi apakah ada obrolan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Habib pun. Ya pun. Terima kasih kepada keluarga besar masyarakat Lampung Timur khusus pada anak. Yang jelas seperti apa yang disampaikan oleh ketua kami tadi, bahwa kami tidak bisa mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati karena dengan alasan silon nggak bisa dibuka. Pemilu dulu silon juga rusak ya. Pemilu dulu waktu suara 8.000 bisa turun 3.800 itu pakai silon nggak itu? Sirekap itu ya. Oh gitu ya. Jadi kadang-kadang hal-hal yang seperti ini yang perlu kita perhatikan. Karena dulu kadang-kadang suara orang 8.000, 9.000 turun menjadi 3.800. Ini kan jadi. Nah sekarang kami ini bahwa surat Ketua Umum DPP PDI Perjuangan tanggal 23 Agustus ya dicabut dengan surat keputusan DPP PDI tanggal 3 September. Mohon maaf saya tanya kepada Pak Polisi, kalau dicabut tanggal 23 itu dicabut tanggal 3 September, kira-kira itu sah nggak demi hukum? Nggak dengar. Jadi dicabut itu. Sah nggak dengan demi hukum itu? Nggak tahu Pak, nggak jawab. Ya kan dicabut soalnya. Nah sekarang kami disuruh mencabut melalui silon itu kan. Nah silon ini siapa bawa kuncinya nggak tahu. Kami disuruh menunggu itu. Artinya kami ini selalu dipersulit untuk mendapatkan itu. Benar. Nah sekarang apa sih tujuannya diperpanjang pendaftaran ini? Saya mau tanya sekarang. Apa tujuannya pendaftaran ini diperpanjang? Melengkapi. Untuk supaya tidak terjadi saatnya satu kotak kosong. Iya kan Pak? Nah sekarang KPU tahu bahwa partai politik yang non parlemen nggak cukup 4,5%. Ya gimana mau nyabut? Dicabut, ketemu masalah seperti sekarang ini. Apa betul-betul KPU ini mau membangun demokrasi di Lampung Timur? Nah ini rakyat Lampung Timur ini yang menginginkan, mengidamkan demokrasi itu berjalan dengan baik di daerah Bumai Tuah Bepadan yang kita cintai. Nah ini perlu kita berpikir semuanya, karena baik buruknya Lampung Timur ada di pundak sampean semuanya. Baik buruknya Lampung Timur ada di pundak sampean semua dan anak cucu sampean ke depan. Jangan sampai pemilu ini hanya bisa diikuti oleh orang-orang borjuis. Ini dapat saya sampaikan. Nah itulah harapan kami supaya demokrasi di Lampung Timur ini bisa berjalan dengan baik, tidak melawan kotak kosong. Ketika kalau kotak kosong ini demokrasi nggak Pak? Ketika kotak kosong ini dilawan dengan demokrasi nggak kira-kira? Nah ini harapan saya. Ayo kita berpikir semuanya, karena Lampung Timur ada di pundak kita semuanya. Terima kasih. Pak, selain melaporkan ke KPU RI, apakah kita akan melakukan aksi demonstrasi? Itu urusan masyarakat, bukan urusan saya. Kalau demokrasi itu hak daripada rakyat seluruh Lampung Timur, kalau dia mau demo, itu hak dia untuk menyampaikan aspirasi. Bukan tanggung jawab saya, bukan hak saya. Namun ketiadaan admin membuat silon tidak bisa diakses. Beliau meminta KPU RI memberikan akses masuk sehingga mereka bisa mendaftar.
urusan menang atau kalah itu urusan rakyat paparnya. Hali Adari, Sunarso Lantai News TV melaporkan.